Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jamkos, podcastnya Skavela. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang baru banget loh pulang dari Malaysia. Ingin tahu siapa beliau? Kenalin, beliau ada Bu Yusrin. Silakan Bu. Oke, halo Sobat Skavela, kenalkan nama saya Bu Yusrin Nasrillah. Biasa dipanggil Bu Yusrin. Saya pembimbing dari siswa jurusan Tata Busana, khususnya yang melakukan pertukaran pelajar di Malaysia. Oke, selanjutnya lagi juga ada Kak Anggun. Silakan Kak Anggun. Oke, hai Skavela, perkenalkan, nama saya Meika Anggun Nafisa, biasa dipanggil Anggun. Saya dari jurusan Tata Busana, kalau di sana fashion. Saya tahun ke-12 di sini. Oke, mau ngingetin lagi nih juga, mau ngingetin nih buat teman-teman semuanya yang belum subscribe akun kita, segera subscribe ya. Dan jangan lupa like, comment, share video kali ini. Oh ya, buat teman-teman juga nih yang belum lihat part 1 dari Jamkos ini, untuk teman-teman yang belum subscribe akun kita, segera subscribe ya. Dan jangan lupa like, comment, share video kali ini. Oh ya, buat teman-teman juga nih yang belum nonton part 1 dari segmen ini, segera nonton ya. Linknya ada di deskripsi bawah. Oke, kita langsung aja ya. Oh, kalau boleh diceritain nggak sih gimana keadaan sekolah di Malaysia sana? Oke, kalau dari luas sekolahnya, itu tuh luas banget dari sini. Dan di sana itu asrama dan sekolahnya jadi satu wilayah gitu. Wow. Makanya di sana itu luas banget. Kalau dari lab kelasnya itu juga lumayan bersih, luas, karena di sana itu satu semester memproduksi prakteknya itu 18 baju. Wow, 18 baju. Iya, 18 baju. Kalau dari asramanya itu ya, itu juga lumayan bersih, rapi, orang-orangnya juga. Untuk kalau di asrama itu Lebih sama ya yang diceritain sama Anggun. Memang benar, siswa kita yang di SMK 7 itu 2 kali lipat jumlahnya dari pelajar KFC Sepang. Banyakan sini. Oh, banyak sini. Banyak sih. Tapi luasnya itu yang di sana berkali-kali lipat dari sekolah sini. Jadi luas Wow. banget. Jadi mereka jalan dari asrama ke tempat kelas, atau paginya itu kita harus ke perpustakaan tuh jalan sekitar 10-15 menit. Jadi kita di sana juga diajarin kayak gimana sih manage waktu kita, harus cepat-cepat karena mereka jam makan tuh ada jamnya. Kalau dia kelewat makan ya udah skip, dia nggak dapat makan. Nah itu saking luasnya tuh kita harus benar-benar manage waktu. Jalan pun nggak bisa pelan, kita harus cepat. Kalau nggak gitu bakal Berselari ketinggalan. gitu. Iya, bakal ketinggalan kita, jamnya itu nggak bisa on time lagi. Beda banget karena di sana itu budaya kerjanya tuh selalu on time. Mereka selalu on time, nggak pernah telat. Tuh. berarti ada perbedaan yang sangat beda banget. Iya, kalau di sini jam karet kali ya. Molor. Iya, molor terus. Oke. Boleh diceritain nggak gimana tentang Malaysia itu tadi, di sana itu ngapain, kemana, terus sama siapa aja gitu? Iya, kalau kegiatannya mulai dari pagi itu para pelajar delegasi itu pergi ke pusat sumber. Kalau di sini tuh kayak perpustakaan. Nah, di sana kita itu diberi pengenalan sama permainan tradisionalnya di sana di Malaysia, seperti congkak, terus batu seremban, sama haikyuu. Haikyuu tuh kayak menyusun balok. Nah, menyusun balok itu juga melatih otak kita di pagi hari sebelum kita memulai pelajaran. Nah, habis dari pusat sumber itu kita pergi ke kelas untuk melakukan pembelajaran itu. Oh, berarti setiap harinya ya game itu tadi paginya. Iya, permainan tradisional itu. Oke, kalau dari Ibu gimana nih, Bu? Sebenarnya permainan tradisionalnya itu ada beda nama aja ya. Kita juga nemuin itu di sini, kayak congkak ya. Iya, Itu dakon kita Oh, bilangnya. dakon. Iya. Kalau batu seremban tuh hampir sama kayak bekel, cuman yang dilempar tuh bijinya. Kalau di sini kan bola Bolanya. karetnya tuh Oh. yang mendal-mendal tuh. Iya. Iya. Itu enggak, jadi memang dari bijinya itu kayak segitiga gitu. Kain isinya kayak dari biji-bijian. Oh, Tuh, oke. kita iya, jadi kayak kita tuh menemukan oh ada yang sama ya, cuman beda nama. Beda nama Tuh, aja. terus kalau kegiatan kelas mereka sih pengalaman baru ya. Pengalaman baru banget. Karena saya Iya. ngelewatin kelas mata pelajaran yang dia lewatin itu di kuliah.
Karena mereka ini dimasukkan ke kelas diploma tahun pertama. Kalau sama-sama SMK tuh kan dia sijil, itu 2 tahun pertama, diplomanya 2 tahun terakhir. Nah, mereka ini dimasukkan ke kelas yang diploma tahun pertama. Jadi apa yang mereka pelajari itu seperti yang saya pelajari waktu kuliah semester 1. Jadi kalau di sini kayak jurusan KA itu kan 4 tahun. Nah, ya 4 tahun. Tapi di sana ditempuh dalam waktu 3 tahun gitu. Oh, enggak, sama-sama 4 tahun. Cuman bedanya kalau di sana lulus tuh mereka sudah diploma. Oh iya. Jadi ada pembeda, dia lulus 4 tahun sama yang lulus 3 tahun. Oh, oke, paham. Oke. Boleh nggak sih diceritain acara yang ada di rangkaian acara yang dilewati waktu ke Malaysia itu? Mulai dari datang sampai pulang gitu. Oh iya. Kalau dari datang kita disambut di bandara KNIA itu yang kedua. Itu disambut oleh MPP sama guru. Ya, cikgu yang ada di sana. Cikgu di sini guru. Iya. Nah, itu tuh di luar ekspektasi banget kan. Kayak bisa sehangat itu, bisa semeriah itu kita disambut dari Indonesia ke Malaysia. Kalau acara yang di sana itu kita datang itu bisa kayak pembagian itu dom, kita tidur di sana di asrama itu, bisa kita ngikutin senam pagi juga di sana. Untuk senam paginya itu setiap hari apa 1 minggu sekali kayak di sini? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali sama. Iya. Satu asrama itu diisi berapa orang? Kan itu ada 3 tingkatan. Iya. Nah, itu dibagi. Jadi pelajar delegasi itu enggak satu dom, tapi dibagi-bagi sama pelajar yang di sana biar kita saling mengenal gitu kan. Nah, jadi ada di lantai 1, 2 sama 3. Nah, di lantai setiap kamarnya itu ada 9 sampai 10 orang. Berarti rame ya? Iya, rame. Bisa tidur gitu? Bisa. Tetap bisa. Untung nggak bising ya. Oke, untuk Ibu gimana? Ibu Yusrin sendiri gimana? Kalau tempat tinggal yang di guru beda ya, karena itu memang warden kalau nggak salah itu kurang lebih kayak ibu asrama. Jadi kita dikasih ruangan tuh sebenarnya satu gedung sama mereka. Cuman mungkin bentuk kamarnya aja sih yang berbeda. Dan itu kita tuh kayak bener-bener yang semua harus urus sendiri. Mungkin biasanya kayak di rumah nih apa-apa mungkin nyapu masih ada ibu ya. Nah, nyuci juga masih ada mesin ya. Sebenarnya di sana ada mesin sih. Cuman kondisi kita tuh nggak ada koin. Satu nggak ada koin, sama kalau kita mau masukin koin mau nyuci nih pakai mesin kayak mana nih masih ada kebutuhan lagi nih ke depannya. Akhirnya mereka milih nyuci. Jadi benar-benar yang kita itu gimana caranya kamu mandiri di sini gitu. Dengan apa yang ada ini kamu harus survive gitu 20 hari. Tapi seru juga sih soalnya ngejalaninnya bareng-bareng. Coba kalau sendiri pasti kan beda lagi vibe-nya. Pasti sambat terus ya. Itu. Oke, kalau sekolah selama di sekolah di sana gimana? Kayak labnya atau apa? Bukan, kayak di sana itu ngapain aja sih? Mulai dengar-dengar di sana ada program keluarga angkat. Oh iya. Boleh diceritain nggak gimana sih keluarga angkatnya? Pertama kan kita dari Sepang ke keluarga angkat itu di daerah Kota Perak. Nah, itu di Desa Aman Jaya. Nah, kita itu di sana pembagian keluarga angkat. Jadi kita itu tinggal di sana 3 hari 2 malam. Itu juga berkesan banget sih sama keluarga angkat. Di sana tuh baik-baik banget, ramah banget. Keluarga angkat sendiri itu beliaunya itu dari mana sih? Kayak apa warga lokal atau dari mana gitu? Dari warga lokalnya lokal. Dari memang orang Aman Jayanya sendiri. Dan perlu digarisbawahi ya itu kan program keluarga angkat ya. Iya. Kan kayak ngangkat anak nih. Waktu itu saya kira tuh ya anak-anak saya yang ikut, anak-anak busana. Gurunya juga jadi anak angkat. Oh, jadi anak juga saya di sana. Jadi tetap kita guru-gurunya juga ikutin semua programnya. Ternyata kita juga diinkludkan jadi anak angkatnya yang di sana. Yang bikin salut sih memang nggak cuman orang di Perak ya, orang di Sepang pun juga gitu. Kita datang, kita memerlukan apapun itu nggak ada tuh namanya pelajar yang bilang nolak nggak bisa, nggak tahu tuh nggak ada. Jadi benar-benar yang pasti diusahain banget. Ini kita mau kemana ya? Kita sama-sama nih, misal kita lawatan gitu ya. Lawatan tuh kayak kunjungan. Jadi saya tanya, ini sih first time kah gitu? Oh iya, ini kita juga pertama kali, first time juga. Tapi tiap kali kita tanya, kan sama-sama nggak tahu nih berarti. Dia tuh usahain banget nyari ke informa, nyari ke
satpam lah ya, kalau di sana polis mungkin. Iya. Nanyain ini di mana ya, ini supaya mereka itu bisa nganter kita gitu. Nah itu benar-benar yang aduh gimana ya, kok bisa bentuk siswa kayak gini nih, pingin deh anak SMK 7 tuh juga gitu. Iya, iya, gitu. iya. Jadi kayak ada tamu welcome, mesti ada orang bingung, jadi kita kadang tuh nggak perlu tanya, Iya. dia udah tahu deh kelihatan nih orang bingung nih kayaknya tuh, itu Peka langsung peka banget, nggak cuma doi yang peka, dia dia Beda lagi. dia pun peka gitu sama kita tuh kayak ibu mau apa nih tuh ditawarin, bahkan pas dateng itu langsung ibu saya bawakan tasnya itu langsung, jadi nggak pakai yang kita bawa kerengkel berat-berat baru apa, itu enggak, langsung dibawakan. Jadi apa ya, sopan banget, terus kinerjanya bagus, terus peduli lingkungan tuh bukan berarti yang cuman ada sampah apa di sana bersih, tapi kalau peduli sama orang lainnya juga. Jarang ya kita di sana disorain tuh, jadi ya kita dihormati selayaknya kita ada tamu di sana. Itu bener-bener yang kayak gimana ya nerapin ini di Skavela tuh kayaknya bagus banget deh itu. Wah, bakal sulit banget kayaknya. Tapi semoga bisa ya ke depannya. Bisa lah ya. Oh ya, kan ada lawatan ke industri. Oh iya. Ya, bisa diceritain nggak gimana serunya sih di sana itu? Kita yang jurusan fashion itu lawatan ke 2 industri. Yang pertama itu industri Iron Master yang memproduksi itu parasut sama para gliding itu, sama yang kedua itu di Scubatex. Scubatex itu apa? Itu memproduksi kayak baju diving buat renang gitu. Dan itu satu-satunya perusahaan di Malaysia yang memproduksi baju diving. Berkesan banget kalau itu. Iya. Banget, karena ownernya tuh bisa bahasa Jawa. Iya. Beneran? Bisa. Jadi di sana bisa. kita juga ketemu beberapa orang yang bisa ngomong bahasa Jawa. Tapi tuh kesannya di sana tuh kalau misal orang bisa ngomong Jawa tuh berarti kayak dia punya nenek moyang yang memang ngasih Jawa terus diturunin, diajarin ke anak-anaknya. Jadi rata-rata misal kita tanya ya bisa bahasa Jawa, iya, tapi cuman berhenti di dia. Di anaknya itu kadang sudah nggak bisa bahasa Jawa. Berarti ada turunan dari Jawa atau orang sana asli yang diajari bahasa Jawa? Ada turunan Jawa. Memang kakek nenek moyangnya tuh Jawa terus diturunin. Kayak misal nih ada orang Sunda lah pindah ke Jawa Timur, itu diturunin bahasa-bahasanya ke anak-anak cucunya. Tapi waktu itu kalau bilang tuh pasti cuman berhenti di saya. Anak saya sudah nggak bisa bahasa Jawa gitu. Jadi di sana tuh berasa kayak friendly banget orangnya. Soalnya diajakin ngomong bahasa Jawa. Sedikit mengobati rasa rindu lah ya. Iya. Apalagi di sana waktu itu ada majelis graduasi. Awalnya kita sudah nyaman-nyaman, kita di sini senang ya, kita jalanin aja sekuat mungkin. Tapi begitu majelis graduasi itu kayak wisuda. Iya. Ada pelajar terbaik tuh naik ke atas panggung sama orang tua, barulah mereka kerasa homesicknya, aduh kangen sama orang tua nih gitu. Tapi ya harus bisa jalanin. Oke. Boleh ceritain nggak sih apa sih suka dukanya selama di sana, atau kesan yang paling terkesan banget lah buat diri sendiri gitu? Dari kakak-kakaknya di sana itu kayak kekeluargaannya itu berasa banget ke pelajarnya delegasi. Jadi gak milih-milih kalau mau bantu-bantu, kalau mau ngasih atau ini itu nggak milih-milih, sama ramah banget sih orangnya di sana. Membantu kalau kita kesusahan gitu. Berarti tapi nggak mungkin kesusahan sih kalau di sana ya. Iya, nggak mungkin kesusahan. Berarti nggak pernah ngerasa kayak kesepian gitu? Sangat nggak pernah. Karena welcome banget. Iya. Diajak bicara gibah istilahnya. Terus kalau gibah itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Melayu. Kalau orangnya tanya Jawa gitu, kita ajarin Jawa gitu. Seru banget ya. Iya. Kalau buat Bu Yusrin sendiri Kalau gimana? saya sih yang paling berkesan itu tadi sih memang keramahannya kayak next level banget gitu. Kok bisa sih se-welcome itu tanpa pandang bulu, tanpa beda-bedain tadi ya. Jadi nggak ada beda-bedain mana yang aku lebih nyaman nyambut yang ini, lebih nyaman sama yang ini. Lebih suka karena yang ini cantik atau apa. Nah, itu nggak gitu. Jadi mereka itu benar-benar yang welcome banget ke semuanya. Benar-benar dia itu nggak ada namanya nolak, nggak ada namanya nggak bisa, selalu mengusahakan. Terus memang sih yang
apa ya, yang benar-benar paling berkesan, yang benar-benar pengen saya ambil banget ini gimana sih nerapin ini sini, ya itu. Sama ada banget satu hal yang benar-benar berkesan sih, karena mungkin mereka yang ngejalanin nggak kerasa, tapi saya yang ngamatin. Apapun yang sekecap mereka perlukan, Iya. ini saya nggak bisa ngomong butuh ya, karena di sana itu katanya lain, artinya lain. Saya harus ngomong perlu. Apapun yang mereka perlukan itu nggak lama ngomong langsung ada. Bukan berarti yang diturutin gitu, enggak. Iya. Kayak misal nih, waktu itu benar-benar yang di luar dugaan banget. Kayak Agesta ini, Bu gimana ya, aku pengen ngasih foto gitu Bu. Waktu itu kan mau perpisahan, Iya. buat surat, nyetak Iya, foto, nyetak foto di mana nih? Itu sudah kayak bingung gitu di mobil. Begitu waktu itu kan memang lagi keluar sama Cikgu Aiza. Iya. Naiklah itu ke atas mall, tiba-tiba tuh ada satu booth itu memang untuk cetak foto yang kita tinggal masukin uang. Maksudnya apa sih anak ini yang anak-anak yang pingin tiba-tiba ada, ingin tiba-tiba ada tuh di luar ekspektasi. Ada yang Bu, sesekali lah kita ke food court kalau semisal lagi keluar gitu. Yakin tanah, maksudnya kan kita juga pikir-pikir lah ya sama harganya, soalnya Iya, mereka juga berangkat pakai biaya sendiri, habis itu sangu mereka harus cari uang sendiri. Sangunya cari uang sendiri dalam bentuk rupiah tuh kerasa kayak sedikit. Habis Iya. itu diringgitkan, makin dikit lagi. Jadi pikir-pikir, yakin kan nggak mau makan di food court tuh. Begitu ngomong gitu, pelajarnya yang Malaysia pun tak tahu. Iya. Tapi nggak lama itu cikgunya tuh telepon, minta tolong diantar ke bawah, ke lower ground di mall. Tiba-tiba kita dikasih makan di McD di food court tuh kayak, kayak Terharu banget. maksudnya apa sih apa yang kamu inginkan kok tiba-tiba ada gitu. Jadi kayak pulang, nah kamu pokoknya kalau pulang ya pesan saya banyak-banyak terima kasih sama orang tua. Gini pasti doanya orang tua. Maksudnya apa yang kamu inginkan tuh nggak nunggu hari, langsung ada. Terus aduh, itu banyak ikut terenyuh banget lah. itu kok bisa sih di sini gitu. Iya. Apapun yang mereka inginkan, yang mungkin mereka empet-empet karena kita pikir lagi lah uang segini gitu. Tapi nggak lama langsung dikasih gitu. Macam saya sakit pun nggak lama tiba-tiba ada Cikgu Aida kirim air lemon tuh sama bunga apa ya itu namanya, ada juga itu dikirim gitu, kayak ini Mbak minum sehari-hari. Biasanya waktu itu sakit. Ini anak 8 nih nggak pernah sakit, tapi sayanya sering sakit. Cuaca di sana sempet naik turun, sempet angin puting beliung ya. Angin kenceng banget. Kalau di kamar kondisi waktu angin gimana? Itu tirainya kayak terbang-terbang gitu Bu. Ya Takut Allah. saya mau, kan itu tingkatnya, kasurnya tingkat 2. Kayak di asrama gitu ya. Jadi takut mau tidur di atas, jadi saya tidur di bawah sama teman saya. Di bawah. Di kasur yang di bawah yang kosong. Oh. Kalau yang di kamar saya sih, di dalam satu ruangan kamarnya warden tuh kurang lebih ada 8 pintu tuh. Iya. Itu waktu angin kenceng tuh biasanya lewat tengah malam. Itu kebanting semua 8 pintu. Besok paginya macam nggak ada apa-apa, kayak terang-terang aja ini, perasaan semalam baru angin puting beliung. Terus pintu dapur itu nggak bisa kebuka saking kebantingnya kenceng. Cikgu, ini kita pintu dapur tak bisa buka, ini kita tak bisa masak apapun nih buat air itu gimana gitu. Tak lama itu nggak usah nunggu jam tuh Cikgu datang. Jadi kayak wah, mereka tuh kayak Mengusahain banget. ngusahain banget. Kita tuh nggak pakai pikir-pikir lah, pokoknya orang perlu kita gitu. Ya udah kita bantu gitu. Wah. Sangat-sangat Cek buat peka banget. iya peka banget. Oke. Apa lagi ya? Evaluasi. Evaluasi gimana? Apa ada evaluasi? Evaluasinya. Ya, nanti saya bicara yang 1 minggu sekali tuh. Bukan. Jadi kayak macam selama overall kegiatan di sana tuh benar-benar banyak banget Evaluasinya. sih yang bisa kita ambil. Terus gimana caranya sih kita terapkan di sini, mulai dari kinerjanya. Kita boleh lah dikatakan Indonesia orang sopan ya. Iya. Tapi kalau disiplin kayaknya masih jauh banget kalau disiplin jam waktu. karet lah, habis itu kesiangan dan lain-lain dengan alasan rumah jauh dan lain. Aduh, kayaknya Janjian itu- jam 9, datang jam 12. Ya ampun. itu enggak banget. Indonesia banget. Terus kalau tugas kayaknya
tahu sendiri ya kakaknya Iya. kalau ngerjain tugas gimana, Sampai nggak tidur. sampai nggak tidur. Wow. Kalau di sini kasih tugas malah tinggal tidur. Saya ketiduran Bu. Waduh. Waduh. Nah kalau di sana itu benar-benar kita, misal kita baru selesai acara tuh rata-rata biasanya jam 12 malam. Jam Jam 12 11 malam. Iya, Iya. kita baru pulang atau baru selesai, ya biasanya tengah-tengah malam gitu. Iya. Mereka balik mau tidur pun kakak yang satu kamar tuh belum tidur. Terus kalau ditanya, emang kakakmu ngapain kalau sampai malam-malam gitu? Yang kerjakan tugas Bu, kalau belum selesai ya lanjut terus. Itu maksudnya apa ya, mindset orang gigih ya kayaknya. Kalau mau dikasih tugas terus diusahain bener-bener, nggak yang ketiduran, nggak yang aduh kesiangan atau apa, itu bener-bener diperjuangin karena dia tahu sih itu tanggung jawab dia gitu. Itu yang pingin banget kita terapkan di sini. Soft skillnya bagus banget, bagaimana cara dia menghormati orang Iya. lain, habis itu menghargai waktu orang, itu bener-bener bagus banget. Pengen banget diterapin di sini tuh gimana ya caranya gitu. Dimulai dari mana itu juga bingung sebenarnya. Tapi harapannya dari Iya. program ini tuh bisa pengimbasan ke teman-temannya sih karena itu. Karena dari 20 hari itu saya lihat sendiri kalau perubahan dari 8 anak ini, perubahan karakternya itu Iya. besar sekali karena kondisinya. Oh, oke. Gitu. Perubahan yang Ibu maksud itu gimana sih kayaknya? Kayak apa gitu? Yang jelas satu timing ya, Iya, timing. yang biasanya karet-karet tuh jadi on time. Habis itu mandirinya, kalau dia bisa ya Bu, ternyata saya ya cuci sendiri nih. Ya bisa sebenarnya, cuman kamu mau apa enggak ngelakuin gitu. Gigihnya, cara menghormati, terus mengetahui batasan. Di sana kan balik ke hukum agama ya. Jadi Iya. kalau bercanda laki-laki perempuan tuh harus ada batasan. Memang balik lagi kalau kita nggak bisa yang kayak gini kecoa nggak bisa gitu. Nggak Kalau di boleh. sana emang nggak boleh kan. Memang pada Jaga dasarnya jarak. jaga jarak. Itulah kenapa kita mesti dipisah. Cowok mesti pisah, cowok nggak harus yang bareng. Terus bercandanya tuh nggak bisa yang kalau di sini mungkin centil udah biasa ya. Iya, Kalau di biasa sana- banget kalau centil. Iya, kalau di sana tuh nggak bisa kayak gitu ya. Memang tapi apa dibilang, saya balik lagi ke anak-anak. Nah, Iya. kakak sini matuin semua peraturan kan? Iya. Matuin juga ada adab yang ada di agama, iya. Tapi kaku nggak orangnya? Iya. Enggak Bu, enak, tetap fleksibel. Ya itu, saya pengen gimana sih gambarannya kalau orang matuin peraturan sesuai adab, itu nggak dibilang kaku gitu loh, nggak dibilang kaku, nggak dibilang ambis. Iya. Jadi kamu saling menghargai satu sama lain tanpa pandang umur. Oke. Ke adik tingkat juga menghormati, menghargai, ke kakak tingkat juga. Begitu juga cigunya itu juga misal atasannya ini lebih muda, tapi ya tetap dia menghargai kinerjanya. Oke. Jadi enggak yang kamu masih muda dipertanyakan gitu, enggak, tapi benar-benar menghargai. Begitu juga ke anak-anaknya. Gitu. Sangat-sangat cerita yang berkesan banget. Oke, mungkin itu aja yang mau disampaikan. Nggak? Ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi nggak? Udah. Kalau dari ini tuh, kalau dari saya. Oh, pesannya buat teman-teman aja deh. Ya mungkin untuk Ya. kakak-kakaknya juga. Iya. Karena yang nonton nih gak cuma kita, ditungguin. Iya, ditungguin nih. Kita ditungguin part 2-nya sama pelajar Malaysia loh. Oh, iya. Ditungguin. Iya. Berarti masih komunikasi sama. Masih. Wow. Masih dong, ya kan. Oke, itu saja. Itu saja mungkin yang ingin kami ceritakan pada segmen 2 ini. Mau kirim-kirim salam atau gimana gitu? Oh, iya. Oke, untuk yang di sana di KFV Sepang, terima kasih banyak atas semua yang udah dilakuin ke pelajar delegasi, ke para pembimbing, guru pembimbing yang ada di sini, yang pertukaran pelajar ke sana, karena sudah mau merawat kita, menjaga kita, mulai dari kita berangkat sampai kita pulang balik ke sini. Terima kasih banyak untuk akak-akak dan abang-abang dan guru-guru cikgu di sana. Begitu juga dengan saya ya, terima kasih banyak semua pihak yang ada di KFV Sepang. Mungkin apa yang kita berikan di sana nggak seberapa ya dari yang mereka kasihkan ke kita tuh lebih banyak lah, lagi banyak daripada yang kita berikan. Jadi mungkin nanti kita tunggu kedatangannya ke sini. Jom ke Indonesia. Cuma kita ke Malang, ke SMK Mari. 7. Nanti mau dikasih apa nih? Kalau ke SMK 7?
mau dikasih Kita banyak. kasih bagi Malang nih seperti apalah. Oke. Sama Skavela nih hebohnya, kerennya kayak gimana kita tunjukin. Oke. Oke, sepertinya itu saja yang ingin kita ceritakan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Skavela. Jangan sampai ketinggalan di Jam Kos podcastnya Skavela. Oke, dadah.